Uang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun sayangnya, tuan tanah itu terkenal pelit dan bakhil. Tidak hanya itu, selain menjadi tuan tanah, ia juga berprofesi sebagai rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas merasa resah. Sebagai seorang ulama, tentu ia ingin agar tetangganya itu bertobat dari perbuatannya. Setelah merenung cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang sangat cemerlang. Keesokan harinya, ia menemui kawan-kawannya yang sedang nongkrong di warung. Kawan-kawan, tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak, ucap Abu Nawas membuka percakapan. Wih, apa isi wangsit dalam mimpimu itu, Abu? Tanya salah seorang kawannya. Aku mendapatkan pesan. Apapun yang dititipkan kepadaku akan menjadi beranak pinak, jawab Abu Nawas. Mereka pun bingung lalu bertanya, maksudnya gimana Abu Nawas? Jadi begini, misal ya, kalau kalian menitipkan seekor ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan beranak, dan jumlah ayam kalian akan bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang, maka beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan jumlahnya akan bertambah, jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya percaya, sebagian lagi merasa ragu-ragu. Ah, jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas buat minjem uang, bisik salah satu dari mereka. Namun seorang kawannya berkata, yaudah gini aja, nanti sore aku akan meminjami seekor kambing kepadamu Abu Nawas. Dan yang lain pun menimpali. Kalau aku akan meminjamimu 2 dinar. Oh, silakan, dengan senang hati, jawab Abu Nawas. 5 hari kemudian ternyata benar. Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang memberi 1 ekor kambing dikembalikan 3 ekor kambing. Yang memberi 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Kabar ini pun tersebar ke seluruh penduduk desa, hingga sampai ke telinga tuan tanah pelit yang juga seorang rentenir itu. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, ia pun mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai saudaraku Abu Nawas, apakah ada keperluan yang kamu inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu, ucap tuan tanah merayu. Maaf tuan, sepertinya untuk saat ini saya tidak membutuhkan apa-apa, balas Abu Nawas. Baiklah, kalau nanti perlu sesuatu, datang saja padaku. Jangan sungkan Abu Nawas, kata tuan tanah dengan senyum yang sangat ramah. Baik tuan, kapan-kapan saya akan datang ke rumah tuan, jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pun merasa lapar. Ia tidak punya makanan sama sekali di rumah. Maka ia pun mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, tuan tanah pun meminjamkannya. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur itu. Saat tuan tanah membuka bungkusan, jumlahnya bertambah menjadi 5. Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sambil tersenyum. Tidakkah tuan sudah mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak pinak tuan, ujar Abu Nawas. Tuan tanah pun tersenyum puas lalu menawarkan pinjaman yang lain. Namun Abu Nawas menolak dengan alasan tidak butuh. Hingga pada suatu hari Abu Nawas pun datang kembali. Ada perlu apa wahai saudaraku? Tanya tuan tanah. Saya ingin meminjam uang 1000 dinar tuan, jawab Abu Nawas. 1000 dinar adalah jumlah yang sangat besar, bahkan cukup untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 3 bulan.
Namun tanpa ragu, tuan tanah segera membuka berangkas dan meminjamkannya. Dalam hatinya, ia membayangkan uang itu akan beranak lebih banyak lagi. Hari berganti hari, 5 hari pun berlalu. Abu Nawas belum juga datang. Sebulan pun terlewati, tetap tidak ada kabar. Karena tidak sabar, tuan tanah mendatangi rumah Abu Nawas bersama pengawalnya. Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu tidak datang, bentak tuan tanah. Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya mau ke rumah tuan, tapi saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah datang, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan tuan, kata Abu Nawas. Baiklah, silakan, jawab tuan tanah. Begini tuan, jelas Abu Nawas. Uang yang tuan titipkan kepadaku yang 1000 dinar itu 3 hari kemudian mati tuan. Bukannya beranak malah mati tak tersisa tuan. Apa maksudmu Abu Nawas? Kamu jangan mempermainkanku ya, teriak tuan tanah penuh emosi. Tidak tuan, tapi memang begitulah kenyataannya. Bukankah sesuatu yang bisa beranak juga bisa mati? Balas Abu Nawas dengan tenang. Tuan tanah pun murka. Ia segera melaporkan Abu Nawas ke pengadilan, menuduhnya menipu dengan jumlah uang besar dan menuntut Abu Nawas untuk dihukum pancung. Di pengadilan, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas ini telah menipuku. Katanya uangku akan beranak, tapi ternyata boro-boro beranak, dia malah tidak mengembalikannya sepeser pun." Sang hakim pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benar begitu, Abu Nawas?" "Wahai hakim yang mulia, sejak awal saya tidak menipunya tuan hakim," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya tuan hakim. "Dari awal saya sudah katakan tuan hakim, apapun yang dititipkan kepadaku bisa beranak. Tapi kebetulan uang yang ia titipkan bukannya beranak malah mati tuan hakim. Dan sesuatu yang bisa beranak cepat atau lambat pasti bisa mati kan tuan hakim?" jelas Abu Nawas. Hakim itu pun terdiam sejenak lalu berkata, ucapan Abu Nawas benar. Segala sesuatu yang bisa beranak memang pasti bisa mati. Maka dari itu Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, tuan tanah pun langsung jatuh pingsan. Ia tertipu oleh keserakahannya sendiri. Kisah selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja mengumumkan perlombaan melukis untuk semua lapisan masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dengan hadiah utama nggak main-main, 10.000 dinar. Seluruh penduduk sangat antusias mendaftar, termasuk Abu Nawas. Setelah perlombaan berlangsung, ternyata Abu Nawas yang keluar sebagai juara. Baginda Raja terkejut. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak memiliki keahlian dalam melukis. Namun ketika melihat hasil karyanya, Baginda Raja benar-benar terpana. "Luar biasa. Lukisanmu indah sekali Abu Nawas," puji Baginda Raja. Dan keesokan harinya Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menerima hadiahnya. Namun ternyata Baginda Raja mempunyai rencana usil untuk menguji Abu Nawas. Abu Nawas, sebelum kamu menerima hadiahmu, aku punya tawaran," ujar Baginda Raja.
Tawaran apa Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku menantangmu untuk melukisku Abu Nawas. Kalau hasilnya bagus, hadiahnya akan kugandakan. Tapi ingat, kalau aku bilang lukisanmu jelek, kamu akan kehilangan hadiahmu dan juga kamu akan dihukum, terang Baginda Raja. Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Dalam hati ia berkata, ini pasti jebakan. Sebagus apapun lukisanku, pasti akan dibilang jelek oleh Baginda Raja. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, baiklah Paduka, saya terima tantangan ini. Tapi saya punya satu permintaan Paduka. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jika lukisanku selesai, aku ingin para menteri istana melihat dan menilainya juga Paduka. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dalam hati. Abu Nawas pasti kalah. Para menteri tentu akan mendukung keputusanku. Maka dimulailah tantangan itu. Abu Nawas pun mempersiapkan alat-alat lukisnya. Sementara itu Baginda Raja duduk di singgasananya dengan menggunakan jubah kebesaran. Setelah 1 jam berlalu, Abu Nawas pun menyelesaikan lukisannya dan menyerahkannya kepada Baginda Raja. Ketika Baginda Raja melihat lukisan itu, ia langsung emosi. Lukisan itu menggambarkan dirinya tanpa busana dan perutnya yang buncit sangat jelas terlihat. Kurang ajar kamu Abu Nawas, berani-beraninya kamu melecehkanku, bentak Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi ini adalah lukisan terindah dan paling jujur yang pernah saya buat, jawab Abu Nawas dengan tenang. Indah dari mana? Jujur apanya? Paduka, bukankah kelak di hari kiamat semua orang akan telanjang tanpa jubah kebesaran dan hanya amal perbuatannya yang akan diperhitungkan? Mungkin di dunia ini Paduka bisa marah kepada saya, tetapi apakah Paduka bisa marah kepada Tuhan ketika saat itu tiba? Kata Abu Nawas menjelaskan. Paduka, kemuliaan seseorang tidak terletak pada jubah atau kedudukannya, tetapi pada ketakwaannya kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada sesama. Mendengar penjelasan Abu Nawas, amarah Baginda Raja perlahan mereda. Ia terdiam dan tersadar akan kebodohannya. Kamu benar Abu Nawas. Lukisanmu mungkin tampak kurang ajar, tapi justru menyadarkanku. Oh iya Paduka, kata Abu Nawas tersenyum nakal. Bagaimana dengan permintaanku untuk menunjukkan lukisan ini kepada para menteri istana? Baginda Raja pun terkekeh. Tidak perlu, hadiahmu akan kugandakan, karena kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan cemerlang. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil keluar dari jebakan Baginda Raja dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Karena hari itu menjelang hari raya, pasar tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang dari desa-desa sekitar datang untuk berbelanja, dan para pedagang dadakan pun memenuhi pasar dengan dagangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas melihat seorang penjual cincin yang menarik perhatiannya. Cincin itu tampak indah, berkilauan dan tampaknya berkualitas tinggi. Namun sayangnya si penjual tampak sepi pembeli. Kalau aku yang menjual cincin ini pasti bisa laku tinggi, pikir Abu Nawas. Ia pun merasa iba pada penjual yang tampak kurang beruntung itu. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Abu Nawas segera pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya dengan baju yang kusut dan dekil. Setelah itu ia kembali ke pasar untuk mendekati si penjual cincin. Tuan, berapa harga cincin ini? Tanya Abu Nawas dengan nada merendah. 50 dinar, jawab si penjual cincin. Wah, mahal sekali tuan. Saya tidak punya uang sebanyak itu tuan, kata Abu Nawas berpura-pura memelas. Melihat penampilan Abu Nawas yang lusuh, si penjual cincin pun merasa iba. Kalau begitu, berapa yang bisa kau bayarkan? Tanyanya. 5 dinar tuan, apakah boleh? Tanya Abu Nawas dengan ragu. Setelah berpikir sejenak, si penjual cincin akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau memang itu kemampuanmu, aku berikan cincin ini kepadamu.
Setelah berhasil membeli cincin itu dengan harga murah, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Ia mengganti pakaian lusuhnya dengan jubah terbaiknya, sehingga penampilannya terlihat lebih berwibawa. Kemudian ia kembali ke pasar untuk menjual cincin yang baru saja dibelinya. Di tengah kerumunan, Abu Nawas mulai berteriak, "Lihatlah cincin yang luar biasa ini. Hanya orang-orang terhormat yang pantas memilikinya. Siapa yang berminat, silakan datang." Orang-orang kaya yang mendengar teriakannya mulai penasaran. Mereka mendekati Abu Nawas, tergoda oleh cincin yang tampak berkilauan itu. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa harganya, Tuan?" Belum sempat Abu Nawas menjawab, seorang calon pembeli langsung berteriak, "Aku bayar 100 dinar, berikan padaku." Yang lain pun tak mau kalah dan berteriak, "Aku tawar 150 dinar." Karena banyak yang ingin membeli, Abu Nawas akhirnya melelang cincin itu kepada yang berani menawar paling tinggi. Setelah terjadi persaingan sengit, cincin tersebut akhirnya terjual dengan harga 1000 dinar. Dari kejauhan, si penjual cincin yang tadi sepi pembeli melihat aksi Abu Nawas dengan takjub. Setelah cincin itu terjual, Abu Nawas pun menghampiri si penjual cincin dan menyerahkan 500 dinar kepadanya. "Hei kawan, ini 500 dinar untukmu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Ini uang apa?" tanya si penjual cincin terkejut. "Ini bagianmu dari hasil penjualan cincin tadi," jawab Abu Nawas. Si penjual cincin itu pun terdiam, lalu berkata, "Tapi keuntungan itu kan milikmu. Aku hanya menyesal, kenapa kamu berpakaian seperti gembel saat membeli cincin tadi? Aku jadi mengasihanimu dan menjualnya dengan harga murah." Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud menipumu kawan, aku hanya ingin menguji kebaikan hatimu. Kamu rela menjual cincinmu dengan harga murah hanya karena mengira aku orang miskin. Atas kebaikan hatimu itu, aku ingin membantumu menjual cincin ini dengan harga yang pantas." Mendengar penjelasan Abu Nawas, si penjual cincin itu pun tersenyum dan menerima bagiannya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas yang sekali lagi menunjukkan kecerdikan dan kebaikan hatinya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang keanehan pejabat pada masanya. Aneh, tapi mau dikata apa lagi? Memang begitulah adanya. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Abu Nawas diajak oleh para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas pun tampak senang dan bahagia. Apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil berteriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak orang yang ingin menolongnya. "Ayo Tuan, berikan tangan Anda," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak celap-celup keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh mulai penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Minggir-minggir, kalian semua nggak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah nggak kuat dan hampir tenggelam. Ia jelaslah yang nggak mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia itu seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Ya pastilah ia nggak mau memberikan apapun, termasuk tangannya sendiri. Coba pakai kalimat terimalah, pasti ia mau mengulurkan tangannya. Lihat nih caranya aku menolongnya." Setelah itu Abu Nawas pun menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku."
Anehnya, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu, wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Ajaib, tapi memang begitulah keadaannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang manusia, sudah seharusnya ketika menjadi seorang pejabat, harus selalu memperhatikan rakyatnya. Jangan malah lain kampanye, lain menjabat. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya masih sama seperti yang kemarin, nasi sama daun singkong," jawab istrinya. Mendengar itu Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa coba? Uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa harga dagingnya, kawan?" tanya Abu Nawas. 120 dinar per kilo, Abu Nawas," jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 20 dinar, kawan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau sekilo, nanti aku kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 20 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan lama, Abu Nawas. Nanti kurangnya gampang. Kapan-kapan aja," tutur penjual daging. "Wah, terima kasih kawan. Aku janji, nanti kalau aku punya uang, aku akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas dengan perasaan bahagia. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget, bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo, dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Oh enggak, aku nggak membelinya. Ini penjual daging mengutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, "Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku." Dan hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalamannya dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging itu lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku, Abu Nawas." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas, sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya.
Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berpamitan kepada kawan-kawannya pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau, Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. "Baiklah, aku akan bayar semua. Berapa hutangku? 100 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar 100 dinar. Kapan kamu mau melunasinya?" kata penjual daging. "Sekarang aku melunasinya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku ambil uangnya di rumah," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berjalan pulang untuk menemui Tuan Hamid. Karena kemarin lusa, Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya. Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid, karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota. Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging, Tuan Hamid pun bercerita bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid. Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya. Tak berselang lama, Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid. Di situ si penjual daging sudah tak sabar ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas. Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih ngumpul di situ. Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apalagi dari Abu Nawas untuk melunasi hutangnya. "Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid?" tanya si penjual daging. "Tenang kawan, Tuan Hamid ini juga ada sangkut pautnya sama kita. Jadi tadi hutangku 100 dinar kan?" Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai pembayaran kerjanya. "Ini, aku bayar hutangmu yang 100 dinar. Berarti hutangmu sudah lunas kan?" tanya Abu Nawas kepada si penjual daging. "Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas," jawab si penjual daging. Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya, Abu Nawas buru-buru berkata, "Tapi tunggu dulu kawan, aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid. Nah, mumpung kamu lagi dapat uang, bayarlah sekarang. Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya." Karena merasa malu kepada Tuan Hamid dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu, akhirnya dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Nah, sekarang semua sudah selesai kan? Tuan Hamid sudah membayar kerjaku yang kemarin. Aku sudah membayar lunas hutangku kepadamu, dan kamu juga sudah membayar lunas hutang kepada Tuan Hamid," kata Abu Nawas kepada si penjual daging. Seketika, semua kawan-kawan Abu Nawas berdecak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa, walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri, rakyat mulai resah. Harga gandum terus naik, tetapi kualitasnya justru semakin memburuk. Roti yang dulu lembut kini keras seperti batu. Bubur yang dulu harum kini berbau apek. Para pedagang pun mengeluh, para ibu menggerutu, dan para petani merasa diperlakukan tidak adil. Namun tidak ada yang berani bersuara lantang karena urusan perdagangan gandum dipegang langsung oleh seorang menteri yang berkuasa. Menteri itu terkenal licik dan cerdas dalam membela diri. Setiap kali rakyat mengeluh, ia selalu punya alasan. "Hujan tahun ini buruk, panen kurang baik, harga di luar negeri naik." Jika ada yang berani menentangnya, ia akan dicap sebagai pemberontak dan dihukum berat. Sementara itu, Abu Nawas mendengar keresahan rakyat dari seorang pedagang tua yang datang ke rumahnya dengan wajah penuh kekhawatiran.
"Wahai Abu Nawas," kata pedagang itu, "kami para pedagang tidak berdaya. Kami terpaksa membeli gandum dari menteri, walaupun kami tahu kualitasnya buruk. Jika ini terus berlanjut, rakyat akan kelaparan, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengelus janggutnya. "Oh, jadi begitu ya? Aku harus menyelidiki sendiri masalah ini." Dan malam itu Abu Nawas pun menyamar sebagai seorang petani miskin dan pergi ke lumbung gandum kerajaan, tempat gandum yang akan dijual ke rakyat disimpan. Dengan hati-hati ia pun masuk ke dalam gudang dan mengambil segenggam gandum dari karung yang bertuliskan gandum kualitas terbaik. Ia mengamati butiran-butiran gandum itu di bawah cahaya lampu minyak. Separuh butiran memang bagus, tetapi separuh lainnya berwarna pucat dan ada yang berbau tengik. Jadi benar gandum ini telah dicampur, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi ke pasar dan mendatangi beberapa pedagang. "Berapa harga gandum sekarang?" tanya Abu Nawas. "Harganya melonjak tinggi, Tuan," jawab seorang pedagang. "Kami tidak punya pilihan selain menjualnya mahal, Tuan. Kalau tidak, kami rugi. Dan rakyat pun semakin menderita," gumam Abu Nawas. Ia sudah mendapatkan cukup bukti. Kini saatnya ia memberi pelajaran kepada sang menteri. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sekantong emas yang berkilau. Ia langsung menemui sang menteri di kantornya. "Tuan Menteri," kata Abu Nawas dengan suara manis, "aku ingin membeli gandum sebanyak mungkin, Tuan Menteri. Tapi aku ingin membayarnya dengan cara yang istimewa, Tuan." Menteri itu pun menyipitkan mata dengan curiga. "Istimewa bagaimana?" Abu Nawas pun membuka kantong emasnya dan menunjukkan isinya. Sekilas emas itu tampak berkilau, tetapi jika diperhatikan lebih teliti ada sesuatu yang janggal. Emas itu telah dicampur dengan pasir. Menteri itu pun terbelalak. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu ingin membayarku dengan emas palsu?" Abu Nawas pun tersenyum. "Loh, Tuan Menteri, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Mengapa emas tidak boleh dicampur dengan pasir, sementara gandum boleh dicampur dengan yang busuk?" Para pelayan dan pengawal yang berada di ruangan itu pun mulai berbisik-bisik. Wajah sang menteri pun memerah. Ia baru menyadari bahwa kelicikannya telah terbongkar. Namun karena ia terkenal licik, ia pun mencoba berkelit. "Wah, ini tuduhan yang serius, Abu Nawas. Aku tidak pernah mencampur gandum jelek dengan gandum yang bagus. Ini benar-benar fitnah." Abu Nawas pun hanya tersenyum. Ia lalu bertepuk tangan 3 kali. Dari luar masuklah beberapa petani dan pedagang yang telah bekerja sama dengannya. Salah satu petani membawa sekantong gandum yang diambil dari gudang kerajaan semalam. "Tuan Menteri, ini adalah gandum yang dijual sebagai gandum terbaik," kata petani itu. "Tetapi lihatlah, ada banyak butiran busuk di dalamnya." Seorang pedagang pun menambahkan, "Kami sudah lama menyadari ini, Tuan Menteri, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Menteri selalu mencari alasan untuk membela diri." Menteri itu pun mulai panik. Ia menoleh ke pengawal-pengawalnya, tetapi mereka hanya diam saja, tidak ada yang membelanya. Semua orang di ruangan itu pun kini tahu bahwa ia telah berbuat curang. Dan saat itulah seorang pejabat tinggi istana yang dikenal sebagai penasihat utama Baginda Raja masuk ke ruangan. "Aku sudah mendengar semuanya," katanya dengan suara yang tegas. "Abu Nawas, kamu telah membawa bukti yang tak terbantahkan. Dan kamu Menteri, kamu telah mengkhianati rakyatmu sendiri demi keuntungan pribadi. Aku akan melaporkan ini langsung kepada Baginda Raja." Menteri itu pun gemetaran karena ia tahu hukumannya pasti sangat berat. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, "Jika kamu ingin emas yang murni, maka rakyat juga berhak mendapatkan gandum yang murni. Kamu itu boleh kaya, tetapi jangan sampai kekayaanmu merugikan rakyat." Menteri itu pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam hitungan hari, ia pun dicopot dari jabatannya dan diasingkan ke desa terpencil sebagai hukuman. Sementara itu, Baginda Raja menunjuk pejabat baru yang lebih jujur untuk mengurus perdagangan gandum. Sejak hari itu, harga gandum kembali normal, kualitasnya lebih baik, dan rakyat bisa makan dengan layak.
Dan semua itu terjadi berkat kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah habis akalnya. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap kasus jubah misterius ini bermula ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang akan ia kenakan. Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata, "Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi kalau menurut hamba, Paduka buat jubah yang baru saja. Karena kan nanti adalah hari yang istimewa, Paduka." Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja. "Betul juga katamu, tapi buatkan saya jubah yang paling indah," titah Baginda Raja. "Bagaimana kalau kita buat sayembara saja, Paduka?" usul Perdana Menteri. "Boleh, terserah kamu itu. Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu," balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah paling bagus untuk Baginda Raja akan diberikan hadiah yang besar. Pada keesokan harinya setelah pengumuman, datang 2 orang ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilannya mereka meyakinkan, Baginda Raja tertarik dan mempercayainya. "Ya sudah, sekarang coba kasih tahu aku, jubah model apa yang akan kalian buat untukku?" tanya Baginda Raja. "Kami akan membuat jubah dari benang emas, Paduka. Pasti penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilu dan berwibawa," jawab kedua orang itu. "Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki," gumam Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas. "Baiklah, apa saja yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. "Kami butuh 5 kantong emas, Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah," jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya. Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui 2 orang tersebut. "Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya," titah Baginda Raja. Dengan sigap, Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap. "Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat?" tanya Perdana Menteri. "Ini jubahnya, Tuan Menteri. Bagaimana menurut Anda?" kata mereka sambil menunjukkan ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. "Mana jubahnya? Aku nggak melihat apapun," batin Perdana Menteri. "Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini, Tuan," kata mereka dengan ekspresi meyakinkan. Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. "Bagaimana jubah baruku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Kalau ini lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai," jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut. Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. "Lihatlah Paduka yang mulia,
Jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihatnya. Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia memakai jubah ini? Tanya mereka. Dengan masih dalam keadaan bingung, Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya. Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya. Karena ia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua orang itu pun pamit pulang dengan membawa hadiah dari sayembara, ditambah 5 kantong emas yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas. Dan pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas dengan mengenakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. Wahai Paduka yang mulia, kenapa Paduka telanjang? Kata Abu Nawas. Apa kau bilang Abu Nawas? Ini loh jubah emas terbaikku. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional, bentak Baginda Raja. Memang siapa penjahitnya Paduka? Paduka mengenalnya? Tanya Abu Nawas. Ya tidak sih. Tapi dari pengakuannya, mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja, jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tak tinggal diam. Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka itu telah ditipu oleh mereka, tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri. Menteri, katakan yang sejujurnya, apa kau melihat jubah yang aku kenakan? Dengan penuh ketakutan Perdana Menteri itu menjawab, Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya. Tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba bohong Paduka. Kurang ajar. Kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas, gerutu Baginda Raja. Tenang Paduka, jangan khawatir. Hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu, kata Abu Nawas. Beritahu aku Abu Nawas. Aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya, balas Baginda Raja tak sabar. Sebelumnya, apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan? Tanya Abu Nawas. Iya, aku punya. Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu, jawab Baginda Raja. Bagus, nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya kepada Paduka, jawab saja kalau itu adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan, jelas Abu Nawas. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh berwibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Seperti yang telah direncanakan, ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja. Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali. Baginda Raja pun membalas. Iya, ini adalah jubah buatan 2 orang asing, dan saya ingin memberinya hadiah tambahan, kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya, setiap melewati sudut jalanan kota, Baginda Raja membalas dengan perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil.
Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat mendengar perkataan baginda raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Ya, kau lihat sendiri kan, raja juga telah memakainya," jawab kawannya. "Dah gini aja, gak usah mikirin jubahnya. Besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan. Lumayan buat beli bakso," kata si penipu. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap baginda raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Harapan membeli bakso pun sirna. Terlepas apakah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita jangan sampai hanya karena takut kehilangan sebutan, akhirnya membenarkan sesuatu yang salah dan menghalalkan sesuatu yang haram. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Ia bekerja dengan rajin, sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya. "Wahai Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. Abu Nawas, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa, madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat, sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. "Ini pasti ulah Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapatkan pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Saya ketakutan Tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lantas, mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?"
Tanya Tuan Amir. Oh tidak Tuan, jawab Abu Nawas dengan polosnya. Lalu siapa yang telah meminumnya? Tanya Tuan Amir lagi. Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja, menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu. Jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya, karena telah berbohong kepada bawahannya. Dan begitulah cara Abu Nawas untuk mendapatkan madu gratis. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban, balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu? Saran Abu Nawas. Itu sudah Abu Nawas. Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas. Maksudmu, kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian, jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas, kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek.
tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut. Dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun, lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya.
Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun. Kepada yang lebih muda, ia tak segan-segan mengganggu. Apalagi kepada yang lebih tua, ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasakan suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat. Padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan udah tua, wajar kalau jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." Iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini kek, kalau kakek mati nanti, saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu kek." Mendengar ucapan itu Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyuman penuh makna Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh kenapa kek? Apa kakek keberatan? Tenang aja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir, surat untuk ayahmu bisa kamu titipkan kepada Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya." Spontan, ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu wajah si pemuda mendadak pucat dan menahan malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai.